saya hormati pimpinan SMP Negeri 35 Palembang, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan upacara yang rutin kita laksanakan setiap hari Senin. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada contoh yang paling baik, tidak ada baik ucapannya, perbuatannya, dan semuanya, melainkan apa yang sudah dicontohkan oleh junjungan kita, baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang kami banggakan, mohon izin Bapak dan Ibu Guru, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sebelumnya, Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada para petugas upacara pada hari ini kelas bulan 7 yang sudah melaksanakan tugasnya secara baik, penuh dedikasi, penuh keberanian, dan tanggung jawab. Walaupun masih ada kekurangan, biasa. Salah di dalam belajar itu tidak masalah, tidak apa-apa, namanya proses belajar. Yang menjadi masalah adalah kalian tidak mau belajar, kalian tidak mau mencoba, itu yang menjadi masalah. Ada 3 hal penting yang ingin Bapak sampaikan, yang ini akan menjadi renungan kalian semua. Yang pertama, biasakan hidup bersih. Biasakan hidup ini bersih. Badannya, pakaiannya, tempat aktivitas belajarnya. Apalagi ini sekolah anak-anakku, rumah kedua kita. Kalau rumahnya kotor, lingkungannya kusut, kumuh, berantakan, maka belajar pun akan menjadi sulit untuk konsentrasi, sulit untuk fokus. Ayo jaga kebersihannya, lihat sudut-sudutnya. Bukan hanya tugas teman-temanmu yang bikin pada hari itu, bukan hanya tugas petugas kebersihan sekolah, tetapi menjaga kebersihan di lingkungan sekolah ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua, warga sekolah SMP Negeri 35 Palembang. Semuanya bertanggung jawab. Ayo buang sampah pada tempatnya. Jangan ditaruh sampah di dalam laci, dibuang di parit-parit, dibuang di got, dibuang asal sekedar lempar. Biasakan. Biasakan hidup bersih. Ada penelitian. Ini tidak main-main lah. Ada penelitian hasil survei bahwa orang-orang besar, orang-orang hebat itu adalah orang yang menjaga kebersihan. Orang yang menjaga kebersihan. Masih Bapak lihat di tangga-tangga itu lempar bekas wadah minum. Ada orang cak sengaja dia. Di kamar mandinya masih ada yang kecil gitu. Tidak disiram. Pepatah mengatakan dari bahasa Latin, insano incorpore sano. Pikiran yang sehat, jiwa yang sehat, itu ada pada tubuh yang sehat. Pepatah mengatakan al-aqdu salim, fil jismi salim. Pikiran yang sehat, jiwa yang sehat, dan dalam badan yang sehat. Bagaimana mungkin kita mau belajar
berakibat kotor tadi. Tidak akan bisa konsentrasi, sehingga apa? Belajar tidak fokus, akhirnya ilmu tidak dapat terserap. Yang kedua yang ingin Bapak sampaikan, biasakan hidup disiplin. Disiplin itu pembiasaan. Disiplin itu adalah fondasi utama yang nantinya akan menghantarkan kalian pada kesuksesan, pada keberhasilan. Biasakan mengatur waktunya, membiasakan hal-hal yang kecil yang baik, taat pada aturan, disiplin, biasakan tidak datang ke sekolah terlambat, mengerjakan tugas tepat pada waktunya, menghormati guru, ngomongnya bagus. Disiplin, biasakan. Disiplin itu tidak menyusahkan. Itu manfaatnya untuk kamu dewa. Tidak menyusahkan. Membentuk karakter kalian nantinya. Membentuk kepribadian kalian. Bukan menyusahkan. Terbentur, maka akan menjadi pribadi yang terbentuk. Jadi, karena tidak ada orang di muka bumi ini yang menjadi besar, menjadi berhasil, menjadi sukses tanpa proses disiplin, pembiasaan dari hal-hal yang kecil. Itu yang di belakang dia. Ayo berubah anak-anakku. Kalian guru ini cinta dengan kalian, sayang dengan kalian anak-anakku. Cukuplah orang tua. Yang ketiga anak-anakku yang ingin Bapak sampaikan, biasakan belajar dengan semangat. Sekolah ini bukan hanya fisik. Niatkan dari rumah, berangkat sekolah, aku ingin belajar. Datang ke sekolah bukan hanya badannya yang datang, tapi hati dan pikirannya juga datang. Hadirkan, ikut belajar, menuntut ilmu. Kalau kalian tidak belajar, maka kalian akan ya udah tahu kan? Kalau kalian tidak belajar, maka kalian buyar. Kalau kalian belajar, kalian bakal pongok. Kalau kalian tidak belajar, kalian tidak akan mendapatkan ilmu. Kalian tidak akan mendapatkan keahlian, keterampilan, dan kalian tidak akan menjadi orang-orang yang bernilai. Dan suatu misalnya akan datang, kalian menjadi orang-orang yang tertinggal, menjadi penonton, menjadi orang yang tergeletak di pinggir peradaban zaman. Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Memang capek nak belajar itu, memang capek, memang lesu, tapi harus dipaksakan. Dengarkan kalimat ini baik-baik. Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika kalian tidak pernah merasakan menderitanya, pahitnya dalam belajar dan menuntut ilmu, maka kalian di masa yang akan datang, di hari yang tua nanti, kalian akan merasakan pahitnya, sengsaranya, kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan. Camkan itu. Anak-anakku semuanya,
kesempatan ini. Oh ya, kita lagi rehab lapangan. Pada saat pulang memang sedang dituntut. Ayo belajar bersabar, disiplin dan antri. Hari ini dan seterusnya kalau ditutup pada depan tidak ada lagi yang manjat pagar pulang. Antri. Dan